Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Kita akan masuk dalam perenungan serta pembacaan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita masuk di dalamnya, kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk perkenalan-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar serta merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Karena itu kami berdoa, tolonglah kami masing-masing supaya kami tidak saja mendengar, tetapi lebih jauh daripada itu menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, umat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang terbaca bagi kita sekalian pada saat ini, saya pilih di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Karena itu saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan di bawah perikop anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan saja meninggal, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujabah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu kita yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi lebih jauh daripada itu mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Lebih keras shalom. Shalom. Tolong berikan senyuman yang terbaik dulu, yang manis, karena kita ada dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian. Karena itu di minggu Advent yang pertama ini kita ada dalam semangat pengharapan. Karena tentunya kalau kita berharap, maka tentu saja kita ingin sesuatu yang di depannya akan tercapai, atau kita ingin mewujudkan sesuatu. Karena itu umat Tuhan yang terkasih, perayaan Minggu Advent bagi umat Kristen ialah merayakan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Perayaan ini juga mengingatkan kita semua tentang peristiwa kelahiran Yesus yang pernah terjadi di tahun-tahun yang telah berlalu. Karena itu, dalam semangat penantian Minggu Advent ini, kita memaknainya untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan yang terbaca dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26, saya mengangkat sebuah tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu iman di tengah penderitaan. Sekali lagi, iman di tengah penderitaan. Bapak, Mama, Bapak Saudara yang terkasih, umat Tuhan sekalian, memulai khotbah ini saya ingin bertanya, karena itu
Dua pertanyaan ini akan mengawali khotbah kita untuk menolong perenungan firman Tuhan, yaitu apa yang dimaksud dengan penantian dan juga bagaimana memaknai iman kita di tengah penderitaan yang kita alami. Pertanyaan pertama, bagaimana memaknai penantian dan juga bagaimana memaknai iman kita di tengah penderitaan. Penantian yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang menanti dengan penuh harap bahwa apa yang dinantikannya akan datang, atau orang yang selalu yakin dengan apa yang dia pegang di dalam hatinya. Dengan semua hal yang sedang terjadi di dalam hidupnya, dengan semua penderitaan yang dia alami, harus ada yang namanya pengharapan terhadap sesuatu hal yang baik. Dan pastinya setiap kita juga dalam kehidupan kita ada yang namanya pengharapan. Nah, pengharapan itu meliputi berbagai hal yang kita pegang teguh. Jika seseorang mempunyai pengharapan tentang sesuatu, biasanya orang yang berpengharapan itu berusaha semaksimal mungkin supaya harapan itu atau harapan yang ia harapkan itu bisa tercapai. Umat Tuhan yang terkasih, melalui pembacaan kita hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai 26, saya melihat bahwa ada dua kisah yang ditempatkan bersama-sama, yaitu yang pertama kisah tentang anak perempuan Yairus yang dihidupkan kembali, dan yang kedua kisah tentang penyembuhan seorang wanita yang menderita pendarahan yang terjadi sewaktu Kristus sedang dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Dan menurut saya ini diselipkan di tengah-tengah kisah pertama. Umat Tuhan yang terkasih, penyelipan cerita ini seperti ini terjadi karena mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang terjadi di mana-mana. Ia dipanggil untuk melakukan segala sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan yang baik, sewaktu ia masih menjawab celaan orang-orang Farisi, di mana kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-18. Teks ini menunjukkan unsur keyahudian yang sangat kuat. Kisah yang pertama menunjukkan sikap kerendahan hati dari seorang kepala rumah ibadat untuk memohon kepada Yesus agar dapat menyembuhkan anak perempuannya yang sudah meninggal. Dalam konteks orang Yahudi, orang yang berjabatan dalam ibadah merupakan orang-orang penting yang sangat dihormati pada waktu itu. Walaupun kita melihat bahwa orang ini atau Yairus ini memiliki jabatan yang penting dalam rumah ibadat, tetapi ia datang dengan penuh kerendahan hati kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya yang sudah meninggal. Dan kisah yang kedua menceritakan penderitaan perempuan ini, yakni penderitaannya ia alami adalah sakit pendarahan. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadi penyebab, tetapi kondisi ini minimal telah menimbulkan anemia atau kekurangan darah secara terus-menerus. Ia tidak mungkin, secara logika, ia tidak mungkin memiliki anak dalam siklus haid seperti ini. Dan juga kemandulan merupakan persoalan yang serius bagi perempuan Yahudi, seperti juga kebanyakan perempuan. Ini jelas merupakan penderitaan. Nah, ketika saya membaca teks ini, saya membandingkannya dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 27, dan lebih spesifik saya membacakan dalam ayatnya yang ke-19. Saya membacakannya bagi kita. Apabila seorang perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Demikian juga pada sampai ayat yang ke-20. Umat Tuhan yang terkasih, ketika kita melihat perbandingan teks ini dari Imamat pasalnya yang ke-15, bahwa peraturan ini berlaku untuk perempuan yang datang bulan
Tetapi dapat dikatakan bahwa ini juga berlaku untuk penyakit pendarahan seperti yang dialami oleh perempuan dalam teks ini. Dalam Zaman Perjanjian Baru, Imamat pasal 15 yang merupakan seremonial atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan seharusnya tidak berlaku lagi. Tetapi pada teks ini dapat saya katakan bahwa masih berlaku. Bapak Mama jemaat umat Tuhan yang terkasih, peraturan ini membuat penderitaan perempuan ini semakin hebat. Ia tidak boleh pergi ke bait suci ataupun bersekutu dengan orang lain. Berdasarkan Imamat pasal 15 di atas, maka perempuan itu harus dianggap najis. Begitu juga dengan orang yang menyentuhnya. Itulah sebabnya ia tidak boleh menyentuh Yesus secara langsung. Tetapi ketika kita melihat, ia hanya menyentuh jubah Yesus. Kita melihat betapa tersiksanya dia selama 12 tahun, di mana ia harus dijauhkan, dikucilkan dari kalangan masyarakat. Bahkan menurut peraturan Yahudi pada masuk ke pelataran saja tidak diperbolehkan, karena hal itu dianggap najis menurut standar peraturan orang Yahudi. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu melalui pembacaan teks ini, apa yang kita refleksikan? Yang pertama, bahwa selalu ada harapan. Dari teks ini kita berefleksi bahwa selalu ada harapan, karena Yesus Kristus selalu peduli terhadap orang yang datang kepadanya. Di dalam perikop ini, kita melihat peristiwa tentang perempuan yang sakit pendarahan, seakan-akan seperti sisipan dengan cerita utamanya adalah tentang anak kepala rumah ibadat. Tuhan Yesus yang sedang lewat saja ketika dia berjumpa dengan perempuan itu. Ketika kita melihat bahwa ada perubahan. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, bahwa Tuhan Yesus itu baper atau bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Baper yang dimaksud ialah bahwa kita melihat kepedulian Yesus kepada perempuan ini. Dia berhenti untuk melayani ketika seorang yang datang dengan kebutuhan yang mendesak. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu kadang-kadang hidup kita juga penuh banyak masalah, dan juga ada banyak harapan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Dalam hidup kita yang penuh perencanaan ini, seringkali Tuhan menyatakan hal-hal yang penting di luar rencana kita, seolah-olah tidak sengaja terjadi. Tetapi hal yang tidak sengaja itulah yang justru membentuk hidup dan memberi arah bagi seluruh hidup kita. Asalkan kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, Ia pasti memimpin kita dan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Kita harus setia dalam membaca firman Tuhan, setia dalam melayani, dan setia dalam berdoa. Maka Dia akan memberikan perhatian, karena Dia adalah Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Inilah penghiburan bagi kita. Karena itu, dalam setiap penderitaan yang kita alami, setiap kesusahan yang kita hadapi, dan setiap masalah yang selalu menghampiri kita, kita harus menghadapi itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena tidak dapat pungkiri bahwa penderitaan itu akan terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Penderitaan merupakan pencobaan yang harus dialami oleh manusia agar kemuliaan Allah bisa dinyatakan secara nyata. Allah mau agar hidup kita selalu dalam pengharapan kepadanya, agar setiap usaha yang kita lakukan itu kita lakukan dengan caranya. Penghiburan yang sangat besar dirasakan oleh perempuan ini yang sudah 12 tahun sakit lamanya. Pendarahan yang ia alami, kita bisa membayangkan bahwa ia sudah dikucilkan, dijauhi oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi melalui teks ini kita melihat bahwa sesuatu yang diharapkan pasti akan terjadi, di mana Yesus menjawab bahwa penderitaannya yang ia alami selama 12 tahun, Tuhan sudah menjawabnya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa
Iman Kristen bukanlah iman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iman Kristen bukan iman yang fanatik atau membabi buta. Iman menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang kita dasarkan. Iman akan membawa kita pada sesuatu ketajaman pemikiran. Iman bukan sumber kesembuhan, tetapi iman adalah sarana untuk menerima pertolongan dari Allah. Karena pertolongan selalu datang dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, belajar dari kedua tokoh di atas bahwa mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman yang dapat dikatakan tidak ece-ece atau iman yang tidak murah. Karena itu melalui iman mereka memperlihatkan bahwa menjadi harapan bagi kita untuk kita bisa belajar dari mereka bahwa kalau kita beriman pasti kita diselamatkan. Karena itu di akhir perenungan atau khotbah ini saya ingin katakan bahwa dalam merayakan Minggu Advent yang pertama ini kita diajak untuk hidup di dalam pengharapan akan kedatangannya. Kedatangannya harus dinantikan dalam pengharapan. Mengapa kita menantikan dalam pengharapan? Karena Yesus adalah Juru Selamat yang membawa keselamatan, membawa damai, dan membawa kepenuhan, membawa sukacita. Maka dari itu ketika kita percaya kepadanya, kita mulai terbuka menyambutnya, hidup kita selalu terarah kepadanya, kita dengan kesadaran penuh menyiapkan akan kedatangannya. Maka kita juga harus selalu memiliki pengharapan, maka ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk itu, dalam masa-masa penantian atau masa Advent ini, mari kita hidup dalam pengharapan akan kedatangannya, dan firman Tuhan kiranya menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin untuk pemberitaan firman.